Anak-anak, kita akan melihat kisah Santo Carolus Borromeus. Siapa yang sudah tahu Santo Carolus Borromeus itu? Atau ada yang sudah melihat gambar atau foto Santo Carolus di sekolah atau melihat di handphone? Tentu anak-anak pasti pernah melihatnya. Nah, kita saksikan yuk. Santo Carolus Borromeus. Nah, anak-anak, ini adalah foto Santo Carolus Borromeus. Kisah Santo Carolus Borromeus. Carolus Borromeus adalah pelindung kongregasi suster-suster Santo Carolus Borromeus. Beliau lahir pada tanggal 2 Oktober 1538 di Puri Arona, Italia Utara. Ayahnya bernama Adipati Giberto Borromeus. Ibunya bernama Margareta de Medici. Carolus putra keempat dari 8 bersaudara. Carolus tumbuh dalam keluarga yang saleh dan beriman dalam mewarisi sikap rendah hati dan murah hati dari ayah dan ibunya. Keluarga Carolus juga dikenal sebagai keluarga yang rukun dan memperhatikan kehidupan rohani. Situasi keluarga Carolus sangat nyaman bagi pertumbuhan iman anak-anak. Jadi dalam keluarga Carolus itu mereka, ayah, ibu, dan Carolus sangat hidup dengan rukun. Kita akan melihat situasi zaman Santo Carolus. Yang pertama, Carolus berasal dari lingkungan kerajaan yang identik dengan kemewahan, foya-foya atau hura-hura. Bisa disebut juga dari keluarga yang sangat kaya raya. Yang kedua, orang-orang tidak taat pada Allah. Pada tanggal 13 Oktober 1545, saat Carolus berusia 7 tahun, Carolus menerima tonsura atau parasuci dan jubah religius. Carolus mendapat pengajaran privat di Puri oleh Santo Ambrosius dan Bonaventura Castiglioni. Ia kemudian studi lanjut atau belajar lagi di Pavia pada tanggal 6 Desember 1554 pada usia 16 tahun. Ia meraih gelar doktor dalam bidang hukum gereja dan hukum sipil di usia 22 tahun. Wah, masih muda sudah mendapat gelar doktor. Hebat ya Carolus. Nah, sifat kerendahan hatinya nampak dalam semangat untuk melayani sesama dan mengembangkan gereja. Kepandaian, kekayaan, dan kekuasaan digunakan untuk melayani gereja dan sesama, juga untuk meluruskan praktek hidup yang tidak benar atau meluruskan kembali ajaran yang keliru atau ajaran yang masih salah. Ia adalah seorang gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Carolus semangat dalam berdoa, laku tapa atau mati raga, dan pelayanan Carolus. Jadi Carolus itu sangat semangat dalam berdoa, dalam pelayanan itu Carolus sangat semangat, sangat hebat. Selanjutnya, Carolus Borromeus adalah pribadi yang begitu disiplin, tekun, dan setia memelihara relasi pribadinya dengan Tuhan. Setiap hari, beliau selalu menyediakan waktu yang secara khusus dipersembahkan untuk bertemu dan berdialog dengan Tuhan atau bisa disebut juga dengan berdoa.
Semangat mati raga Carolus nampak ketika kerap kali beliau sendiri di ruangannya dengan sepotong roti untuk makan sambil studi atau sambil belajar. Tuh anak-anak bisa lihat ya pada gambar atau foto Carolus sedang belajar sambil makan sepotong roti. Nah, kita akan melihat semangat pembaharuan dan kepedulian Carolus untuk mengupayakan keselamatan jiwa-jiwa yang nampak dalam beberapa hal. Yang pertama, ketika terjadi bahaya kelaparan pada tahun 1570 dan kemurahan hati Uskup Agung Milan, Carolus tidak pernah menolak pengemis dan orang-orang lemah yang datang ke istananya. Ada sekitar 3.000 orang setiap hari yang diberi makan oleh Carolus. Jadi saat ada bahaya kelaparan, Carolus itu memberi makan kepada sekitar 3.000 orang. Wah, Carolus baik sekali ya. Kalian boleh loh menirukan kebaikan Carolus, berbagi makanan dengan teman misalnya. Yang kedua, terjadi wabah yang disebut wabah pes. Itu pada tahun 1576. Wabah itu mengerikan dan tindakan cinta kasih Carolus yaitu berani keluar dari zona nyaman ke zona beresiko. Jadi pada tahun 1576 Carolus itu berani keluar dari rumah untuk memberi pengobatan kepada orang-orang yang terkena wabah pes. Yang ketiga, peduli pendidikan. Pendidikan para calon imam ikut menentukan kualitas para imam. Maka Carolus mendirikan seminari-seminari untuk pendidikan dan pembinaan calon imam. Carolus juga peduli terhadap pendidikan iman anak. Jadi Carolus itu mendirikan sebuah sekolah untuk calon imam. Nah, Carolus juga sangat peduli terhadap pendidikan iman anak. Yang keempat, pengalaman mistik yang dialami Santo Carolus Borromeus tercermin dalam ketekunannya berdoa dan bermati raga. Jadi, Carolus itu sangat tekun dalam berdoa dan bermati raga. Carolus rajin sekali berdoa. Siapa yang di sini rajin berdoa? Pasti kalian juga selalu berdoa dan selalu rajin ke gereja. Tuh bisa dilihat ya gambarnya, Carolus sedang berdoa. Teladan hidup Santo Carolus yang lain yang dapat kita teladani. Yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, hidupnya sederhana. Yang keempat, melayani dengan tulus. Yang kelima, peduli pada orang lain dan sekitarnya. Kemudian yang keenam, pengampun. Yang ketujuh, inovatif dan kreatif. Yang kedelapan, bertanggung jawab. Yang terakhir, gigih dan pantang menyerah. Itu tadi adalah teladan hidup Santo Carolus Borromeus yang dapat kita teladani. Nah anak-anak, siapa yang ingin meneladani hidup Santo Carolus Borromeus? Ada yang mau rajin berdoa? Ada yang ingin rendah hati? Atau ada yang ingin hidup sederhana? Santo Carolus Borromeus wafat pada tanggal 3 November tahun 1584. Jenazah Carolus disemayamkan di Katedral Milano.
Pada tanggal 1 November tahun 1610 diadakan upacara resmi pengangkatan orang kudus bagi Santo Carolus Borromeus oleh Paus Paulus kelima di gereja Santo Petrus di Roma. Pesta untuk mengenang Santo Carolus Borromeus dirayakan setiap tanggal 4 November. Jadi, setiap tanggal 4 November adalah peringatan Santo Carolus Borromeus. Mari anak-anak, kita meneladani hidup Santo Carolus Borromeus dengan cara rajin berdoa, rajin belajar, bertanggung jawab, juga bisa peduli pada orang lain yang membutuhkan. Kalau ada teman yang sedang membutuhkan, mari kita bantu. Di masa pandemi COVID-19 ini, mari anak-anak kita tetap berada di rumah, kita tetap jaga kesehatan, kita meneladani hidup Santo Carolus Borromeus dengan penuh semangat.